tentang laisa. Sahih. Sebentar Bu ya. Kayaknya akunnya menjadi basic ya. Jadi kalau misalkan keluar sendiri, kita nanti mulai lagi Bu ya. Sebentar, saya lihat. Oh iya, jadi basic. Ya, berarti nanti kita ada dua ini Bu ya. Ada dua sesi insya Allah, atau tiga sesi. 2 sampai 3 sesi. Karena kalau basic pasti akan berhenti sendiri. Khair insya Allah. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak Hmm, apa-apa, Ustaz. saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya di Zoom ini kan Bu ya hari ini. Nggak tahu, insya Allah minggu depan udah bisa lagi insya Allah. Baik. Jadi tentang Laisa Bu ya. Kemudian kita Nah, juga belajar apa lagi? Di pelajaran kedua hanya ada 2 pelajaran ya. Takodim, khobar. Khobar yang Naam, mendahului. taqdimul khobar, terus ala ismiha. Ala Jawazu intinya Bu ya. Jawazu taqdimil khobari ala ismiha. Ini adalah diperbolehkan. Syaratnya apa Bu? Kenapa sih kok khobar bisa didahulukan? Tentunya nggak sembarangan khobar Bu ya yang bisa didahulukan. Harus ada syaratnya. Kapan khobar itu bisa didahulukan daripada isem Bu ya? Atau karena adanya huruf jar Ustaz. Atau zorof gimana? karena adanya Nah, huruf jar. jadi khobarnya ini berupa apa? Dzaraf Huruf atau harfu jar. harfu jar. Kalau dari segi makna, kepemilikan maknanya atau khobarnya adalah kepemilikan kepemilikan atau atau keterangan keterangan tempat. Keterangan tempat. tempat. Nah, ahsantun najamnya. Nah, jadi nggak sebarang khobar Bu ya. Kalau khobarnya kata sifat gimana? Ya nggak bisa didahulukan. Innal masjida koribun misalkan. Kalau kita dahulukan koribunnya gimana? Nggak bisa. Inna koribun masjidan kan aneh Bu. Inna koribun masjidan nggak bisa ya. Jadi kalau khobarnya kata sifat atau selain yang kita sebutkan keterangan tempat atau selain apalagi kepemilikan, maka ya tidak bisa didahulukan khobarnya. Harus di akhir khobarnya. Itu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Insya Allah, Ustaz. Baik. Kemudian kita juga kemarin ada PR Bu ya. Taib. Safakillah. Gurina. Kita juga kemarin menghafal tentang Laisa Bu ya. Sudah hafal semuanya? Sebagian besar sudah dihafal ya, sudah disetorkan. Cuman beberapa ada yang sudah koreksi ya. Alhamdulillah. Baik. Sudah dihafal semuanya? Ada yang belum? Belum Ustaz. Yang belum nanti silakan menyusul ya. Coba saya sebutkan domirnya, nanti ibu-ibu sebutkan lesanya gimana. Misalkan saya sebut ana berarti lastu ya. Kalau antum berarti apa Bu? Las Lastum. lastum. Tuh. Kalau hiya menjadi apa Bu? Hiya? Laisat. Laisat. Hiya menjadi laisat. Sahih. Kalau anti menjadi
Lasti. 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 Pasti. Naam, menjadi lasti. Bukan Lesti, Bu ya. Lesti penyanyi, Bu ya. Terus. Nggak kenal Ustaz, nggak kenal. Oh, nggak kena. Nggak kenal. Ya, lanjut. Kalau dari domir hunna, gimana Bu hunna? Guna las Lasna. 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 Hunna lasna. Sahih. Nanya panjang atau pendek? Hunna Pendek. pendek. Kalau Nah, nggak pakai alif ya. Kemudian kalau huwa paling gampang nih huwa. Laisa. Ya udah aslinya kata dasarnya Bu ya laisa. Kemudian kalau antunna, Lastunna. naam, lastunna. Kalau nahnu, Lasna. Nah, lasna. Kalau hum, Laisu. laisu. Ya, hum laisu. Kemudian kalau ini yang nggak ada di buku apa di pelajaran kedua ya. Antuma jadinya apa antuma? Lastuma. Masya Allah. Ahsantun jami'an. Baik. Kemudian langsung saja ya. Kita merojaah yang di sebagian yang ada di pelajaran pertama. Nah, kaidah laisa itu kan apa, Bu? Kemarin apa kaidah laisa? Merupakan isim dan menasabkan khobar. Nah, menasabkan ism ya. Jadi memarfukan ism dan menasabkan khobar. Nah, akan tetapi di semua hiwar yang kemarin kita baca, tidak ada yang mansub, Bu, khobarnya, Bu. Kenapa, Bu? Nah, ada dua kemungkinan. Kenapa khobar yang ada di hiwar kemarin yang kita baca sama-sama, itu tidak ada yang mansub, tidak kelihatan mansub. Sebenarnya mansub ya, tapi tidak kelihatan. Kenapa, Bu? Ada didahului huruf jar, Ustaz, karena didahului oleh huruf jar. Sehingga tidak Semuanya kelihatan didahului mansub. huruf jar ya. Atau khobarnya berupa keterangan tempat. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kata sifat, biasanya atau selain keterangan tempat, Bu ya, biasanya didahului harfu jar bi saja. Nah, tapi kalau keterangan tempat, itu didahului harfu jar min. Atau fi juga bisa sebenarnya, tapi kayaknya nggak ada fi Bu ya di yang dicontohkan hiwar kemarin. Nah, jadi kemungkinannya apa? Didahului harfu jar bi yang pertama atau didahului harfu jar min yang kedua. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita ke merojah ke inna. Kalau inna kaidahnya apa, Bu? Kemarin? Ina menasabkan isim dan merupakan khobar. Nah, jadi isamnya mansub, memansubkan isam dan memarfukan khobar. Baik. Nah, kalau tadi kita gabungkan domir ke dalam laisa, sekarang kita gabungkan inna ke dalam domir-domir ini Bu ya. Jadi kita jadikan domir ini menjadi isem inna. Siap Bu ya? Iya tak? Jadinya apa Bu? Iya? Kalau kita gabungkan ke inna atau jadikan isem inna? Innaha. Sahih. Kalau anti? Innaki. Innaki. Kalau hunna? Tetap ya. Innahunna. Huwa jadinya apa Bu?
Innahu. Innahu. Antunna jadinya apa? Inna kunna. Inna kunna. Pakai kaf ya. Inna kunna. Kalau nahnu jadinya apa? Ada dua jawaban. Innana atau inna. Innana atau inna. Inna. Kalau hum gimana? Innahum. Innahum. Kalau antuma? Innakuma. Innakuma. Kalau ana apa, Bu? Innani atau In- ini. Innani atau ini. Atau innani. Ahsantunna jami'an. Barakallahu fikunna. Baik. Al-an nahtu ila darsinal jadid ala wahwa al-hiwar. Nah, kita belum menjelaskan hiwar yang ada di pelajaran 2, Bu ya? Ya kan, Bu? Ustaz. Sudah dihadapkan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Buka halaman berapa, Bu, hiwarnya? 28 Ustaz. 28. 28. Iftahna fi safati thaminati wal ishrin. Silakan dibuka halaman 28. Baik, ana akra wal ana asyra. Ya, saya baca dan saya akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salam yang sempurna, Bu ya. Jadi assalamualaikum itu adalah salam dengan ma'rifah ya, bukan salamun alaikum, tapi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang salam yang lengkap ya, kita wajib menjawab dengan salam yang lengkap juga. Nah, ini ada keterangan di tafsir Al-Quran tentang ayat menjawab salam. Surat apa ya? Saya lupa. Anisa. Fahayyu bi ahsana minha. Apa? Anisa Ustaz. Nah, Anisa ya. Masya Allah. Jadi di surat tersebut ada yang menafsirkan bahwasannya jawaban salam itu lebih bagus yang lengkap. Nah, memang kita boleh ya kalau misalkan salamnya tidak lengkap, misalkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, itu juga boleh. Jadi sama-sama tidak lengkap. Tapi kalau jawaban lebih lengkap itu lebih bagus. Gitu Bu ya. Akan tetapi kalau salamnya lengkap dijawab tidak lengkap, maka ini termasuk orang yang bakhil Bu ya, pelit. Ya seperti ketika kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk orang yang pelit kalau nggak dijawab. Bisa dipahami di sini? Ini tentang salam. Dan jawabnya kesalahan dari kita itu kebanyakan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ini sebenarnya salah kaprah, ya bukan salah kaprah. Jadi al-khata' asy-sya'i'. Ini kesalahan yang meluas, yang merata. Ya mungkin ya karena kebiasaan orang-orang seperti itu, jadi kita ikut-ikutan, ya kan? Dan jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Kita seorang thalabul ilmi, kalau jawab, kalau bisa lebih bagus, yaitu dengan al, ya. Kita sudah belajar al kan, Bu? Al ma'rifah sama benda yang tidak ada alnya kan beda maknanya kan, Bu? Nah, kalau ada alnya itu sudah ada penentunya. Ini kan keselamatan dari Allah. Tapi kalau nggak ada alnya, waalaikumsalam, berarti salam tersebut bisa dari yang mana saja. Bisa selain Allah. Jadi makanya kita lebih baik jawabnya dengan makrifah juga. Paham tuh Najamian? Nah, jadi jawabannya apa, Bu? Waalaikumsalamu. Waalaikumsalam. Sedikit cerita, saya dulu juga ditekankan seperti ini, Bu ya. Maka saya harus merhatikan kepada ya
kepada peserta bahasa Arab gitu ya. Jadi istilahnya kayak partner belajar intinya Bu ya. Kalau jadi murid saya kayaknya nggak cocok. Jadi saya pernah ditekankan oleh dosen saya waktu awal-awal belajar di LIPI ya, di Kismul Idat Bu ya, yaitu di Idat Lugawi. Memang dikhususkan untuk belajar bahasa Arab di situ. Tapi ketika dosen saya mendengar salamnya orang-orang Indonesia kok seperti ini, jadi langsung ditekankan, waalaikumsalam. Jadi disuruh pakai al syamsiah seperti itu. Jadi bukan waalaikumsalam saja, tapi disuruh waalaikummus. Ya kita memang tidak dijelaskan Bu ya, tapi yang namanya mahasiswa apa sudah ke marhalah jami'i atau sudah menjadi perguruan tinggi, maka kita harus mikir sendiri Bu ya, kok disalahkan kenapa ini? Oh ternyata seperti ini seperti ini. Ya saya baru paham. Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau saya ngajar itu pasti saya tekankan waalaikumsalam. Jadi biar pahalanya ngalir ke dosen saya juga. Jadi dosen saya luar biasa. Masih hidup beliau. Sekarang ngajar di Klaten kalau nggak salah. Orang Sudan, tapi beliau punya istri dua, Indonesia dan Sudan. Punya dunia. Jawa. Jadi istrinya yang Jawa sama orang Sudan. Baik, kita lanjut. Kaifa haluka ya akhi? Apa artinya, Bu? Bagaimana Gimana kabar kamu, wahai saudaraku? kabar wahai saudaraku? Manil aku apa artinya? Siapa Siapa Anda? saudara ini? Siapa saudara ini gitu Bu ya. Jadi kalau sebenarnya manil aku itu jawabannya bukan langsung nama Bu ya. Contohnya di sini dia jawabnya langsung apa? Jadi nggak langsung nama. Ana muhandisun jadidun. Apa artinya? Saya Saya insinyur yang baru. insinyur yang baru. Saya arsitek. Ini 10 menit lagi, udah ada pemberitahuan. Insya Allah 1 halaman 10 menit bisa nggak ya? Kita coba dulu. Ana muhandisun jadidun. Jadi saya insinyur yang baru. Baru disebutkan namanya. Ismi Hishamun. Apa artinya, Bu? Namaku Nama saya Hisham. Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya dari Amerika Serikat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Selamat datang wahai saudaraku. Intinya gitu sih ya. Jadi Nah, memang sebenarnya artinya kalau kita detailkan ya seperti doa sebenarnya. Ana masrurun bil liqaika. Apa artinya? Saya saya Bertemu dengan senang Anda. berjumpa dengan kamu. senang bertemu denganmu ya, dengan Anda. Ana zamiluka. Saya teman-temanmu. Berarti satu fakultas atau satu ini Bu ya, profesi Bu ya. Mungkin sama-sama muhandis. Kemudian ismi Bilal bin Hamidin. Namaku Bilal bin Hamid. Amin wasintuna anta ya Hishamu. Apakah engkau dari apa? Washington ya wahai Hisham. Nah ini kan keterangan tempat Bu ya. Jadi jawabannya la ana lastu min Washingtona. Bukan, saya bukan dari Washington. Nah, di sini khobarnya mana, Bu? Khobar laisanya. Khobar laisanya Washington. Keterangan tempat Washington. kan? Keterangan tempat ya, min Washingtona. Jadi dua kata itu Bu ya, min Washingtona. Kemudian isemnya mana? Isemnya di tu ya. Jadi kalau memang setelah sin itu ada huruf, berarti huruf tersebut adalah isemnya Bu ya. Jadi isem dari laisanya adalah tu. Isemnya tu. Ini ya gitu Bu ya. Isemnya tu min wasintuna berarti khobar. Kalau misalkan laisu min Jakarta, laisu min Jakarta, isemnya mana Bu? Isem laisanya.
Huruf setelah sin. Apakah itu? Wow. Wow, Masya Allah. Nanti kita akan belajar wow di situ. Ini sudah pernah belajar ya di semester 2. Itu dahabu khoroju. Itu namanya wow apa? Wawul jamaah. Am. Jadi semuanya itu adalah wawul jamaah. Laisu juga isemnya berarti di wawul jamaah. Laisu gitu ya. Ini contoh saja. Nah, belum ada di sini kan? Baik. Ini min New Yorku. New Yorka. Jadi intinya New York Bu ya. Bacanya kita New York saja. Ini min New York. Sungguhnya saya dari apa? New York. Dari New York. Muslimun abu kaya Hisyamu. Apa artinya? Apakah apakah ayahmu Muslim wahai Hisham? Memang kalau di Indonesia agama itu ini Bu ya. Sensitif Bu ya. Sensitif. Agamamu apa gitu. Ya enggak Bu? Apa biasa aja Bu? Biasanya sensitif biasanya biasa. Ngapain tanya agama, apalagi orang yang enggak sholat. Kan ada kan orang yang enggak pernah sholat tapi muslim banyak. Kalau ditanya agamamu apa? Muslim. Pasti malu. Ya itulah orang Indonesia. Terus la huwa laisa bi muslimin. Apa artinya? Bukan. Dia orang muslim. Beliau bukan muslim. Di sini tidak ada huruf selain sin Bu ya. Jadi nanti kalau ditanya isem laisanya apa? Kalau nggak kelihatan domirnya atau nggak ada ininya, nggak ada ismun dohirnya, berarti isem laisanya mumpet Bu. Jadi nanti insya Allah kita akan belajar kata kerja nanti, fokus ke kata kerja di pelajaran keempat, yaitu tentang kata kerja madi Bu ya. Nah nanti kita akan belajar fa'ilnya apa. Nah di sini berarti isemnya Bu yang nggak ada fa'il tapi adanya isem. Nanti kalau kalimatnya seperti ini Bu ya, huwa laisa bi muslimin berarti isem laisanya adalah domirun mustatirun. Apa artinya domirun mustatirun? Artinya adalah domir yang ngumpet ya, tidak kelihatan. Biasanya kan setelah sin ada huruf kan Bu, kayak lastu, lasta, lasti. Nah itu taknya adalah sebagai isem laisa. Tapi kalau setelah sin nggak ada huruf apapun, berarti dia apa Bu? Domirnya ngumpet. Mustatir, sahih. Domirun mustatirun. Jadi kalau ditanya fa'ilnya, isem laisanya mana di sini? Di mana Bu? Domirun mustatirun. Khobar laisanya mana Bu? Khobar laisa. Muslimin. Bi. Langsung ada bi-nya ya, bi muslimin. Nah, di sini bukan keterangan tempat, tapi kok mansubnya nggak kelihatan karena sudah didahului oleh apa Bu? Harfu jar bi ya. Harfu jar apa? Bi. Oh iya. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Kita tutup sesi pertama kita Bu ya. Karena sudah 3 menit lagi. Kita tutup dulu sesi pertama. Nanti langsung gabung saja Bu ya. Barakallahu fikum.